Alokasi waktunya ya Mas, dibatasi Mas Imam. Siap, Prof. Yang pertama saya persilahkan Pak Faro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Fadli untuk screen. Terima kasih. Hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang tata cara membuat proposal yang baik. Meskipun nanti ditemukan di beberapa slide yang tentunya kurang mendalam, tapi nanti saya secara pribadi mohon masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, khususnya Prof. Fadli. Pertama saya memulai dari pendahuluan ya, karena ketika bicara tentang cara membuat proposal yang baik ada beberapa hal, yaitu tentu kita merasa kebingungan dan kesulitan, tapi kita harus melakukan sebuah optimisme bahwa dalam menyusun proposal itu harus dilakukan dengan niat yang baik dan harus dimulai dengan rasa optimisme akan proposal tersebut. Nah, tentu proposal itu saya memulainya dengan definisi ya, bahwa pengertian proposal itu menurut KKBI, Kamus Besar Indonesia, itu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan ya. Terus rancangan yang menjelaskan secara lengkap semua yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Ini tentang pengertian proposal ya, karena saya menjelaskan menulis proposal yang baik itu dari secara umum terlebih dahulu. Kemudian ada jenis-jenis proposal, di mana proposal penelitian, kegiatan, proyek, dan bisnis. Cuman dalam kegiatan ini atau pembahasan ini lebih kepada proposal penelitiannya yang dilakukan oleh para akademisi, baik mulai dari S1 sampai S3. Kemudian proposal penelitian merupakan penelitian yang disusun secara sistematis dan sifat ilmiah. Itu yang membedakan dengan proposal-proposal yang lainnya, bahwa dalam proposal penelitian itu dilakukan dengan secara sistematis dan ilmiah. Nah, seringkali dilakukan oleh para mahasiswa atau akademisi untuk menyelesaikan tugas akhir. Dan biasanya kita berkewajiban, mahasiswa mulai dari S1 dan S3 itu dilakukan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhirnya itu yang sifatnya baik itu skripsi, tesis, disertasi. Dalam proposal penelitian ingin mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan jelas, singkat, dan kritis. Bahwa dalam penulisan proposal penelitian itu ada ide-ide yang jelas, singkat, dan kritis. Proposal juga membantu untuk mencocokkan dengan pembimbing yang sesuai dan untuk meyakinkan pihak-pihak yang terkait. Nah, biasanya proposal itu ketika diajukan dan ditentukan pembimbingnya itu biasanya melihat terhadap ide-ide atau judul lah yang sehingga nanti kita diberikan atau mempunyai pembimbing yang tepat dengan judul yang kita angkat atau tema yang kita bahas nantinya. Kemudian ini yang menjadi dasar mengapa harus meneliti. Biasanya menulis atau meneliti itu diawali dengan kegelisahan atau suatu problematika yang terjadi dalam kehidupan. Nah, ini hal yang dasar dan lumrah bagi setiap mahasiswa tanpa terkecuali. Ketika memulai meneliti itu harus diawali dengan kegelisahan. Kegelisahan terhadap apa, semisal temanya tentang apa, kemudian problematikanya apa, yang terjadi dalam sekitar kita, kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal, sekurang-kurangnya ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa meneliti itu. Pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan. Nah, salah satu contohnya begini, perkembangan ekonomi Islam semisal perbankan syariah. Nah, itu kan sangat minim sekali referensi-referensi berkaitan dengan ekonomi Islam.
berkaitan dengan perbankan syariah, maka tidak menutup kemungkinan para mahasiswa yang mengambil konsentrasi di ekonomi Islam itu harus mengangkat tema-tema atau topik-topik yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian pemenuhan rasa keinginan tahu. Jadi ada rasa keingintahuan terhadap topik-topik tertentu atau semisal masalah hukum atau masalah sosial dan sebagainya. Kemudian ada pemecahan masalah dan pemenuhan pengembangan diri. Jadi ada problem, ya, kemudian kita ingin mecahkan problem itu lewat penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada pemenuhan pengembangan diri. Jadi sebagai pengembangan potensi yang ada dalam diri kita, karena kita ini semuanya insan akademisi, maka mau tidak mau kita harus mengupdate pengetahuan yang ada dalam diri kita. Pak Faro, mohon izin 4 menit lagi ya. Oke, siap. Proposal disertasi penelitian. Nah, ini seperti yang kemarin waktu pertemuan awal itu Prof. Fadli menjelaskan berkaitan dengan kekhasan dari proposal disertasi tersebut, di mana proposal itu perlu disusun dengan memperhatikan ciri dan persyaratan, khususnya yang terkait dengan unsur-unsur kebaruan. Jadi ada unsur kebaruan, originalitas yang berpotensi menghasilkan temuan-temuan yang berkontribusi terhadap pengetahuan tersebut. Nah, salah satunya yang ditekankan oleh Prof. Fadli itu dalam disertasi itu harus ada teori. Meskipun teori baru itu sangat sulit, paling tidak ada konsep baru dan paradigma baru atau pemikiran baru. Itu yang kemarin saya tangkap dari pesannya Prof. Fadli tersebut. Nah, ada beberapa hal langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita menyusun proposal disertasi itu agar lebih menarik. Pertama, membuat riset yang terlihat signifikan dan mendasar. Jadi problem riset itu berkaitan dengan tema apa yang kemudian kita angkat, sehingga dari tema yang kemudian kita angkat itu kita mengumpulkan semua referensi-referensi atau jurnal-jurnal yang terkait dengan problem itu, kemudian ambil satu fokus permasalahan, kemudian kita angkat dalam sebuah judul. Kemudian menunjukkan keaslian dan originalitas, menunjukkan signifikansi kontribusi, menunjukkan kelayakan terhadap penelitian. Itu yang kemudian lebih proposal kita itu lebih menarik ketika ada hal-hal 4 langkah ini yang kemudian perlu kita perhatikan bersama. Mungkin ini enggak usah. Kemudian proposal yang baik itu tentu harus dipersiapkan, ya. Ada tahapan persiapan, memahami metode penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah metodologi penelitian. Nah, di situ saya memasukkan tahapan persiapan itu pertama dari niat. Nah, karena menurut saya niat ini sangat penting, ya, untuk dijadikan sebagai landasan kita untuk melakukan sesuatu, apalagi menulis disertasi itu adalah hal yang ibadah, kewajiban dan juga adalah ibadah, maka niatnya itu juga harus baik. Karena dari beberapa pengalaman, ketika niat itu tidak bulat, maka di pertengahan jalan atau belum mulai aja sudah patah semangat seperti itu. Kemudian fokus atau spesifik pada tema yang ingin diteliti. Terus memperkuat basis pemahaman atau subbidang yang dipilih. Perbanyaklah membaca buku. Jadi referensi juga harus banyak seperti itu. Dari fokus yang kemudian kita ambil di situ harus didukung dengan membaca buku atau referensi. Nah, tadi juga ada riset-riset dari jurnal itu, ya ini kita memang harus kumpulkan artikel atau jurnal-jurnal atau buku yang berkaitan dengan fokus dan spesifik yang kita teliti itu harus kita lacak atau harus kita kumpulkan seperti itu. Kemudian memetakan riset yang dipilih. Nah, itu jadi mungkin dari jurnal dan artikel itu kan ada yang sifatnya umum dari tema dan fokus yang kita teliti. Kemudian dikerucutkan mana yang lebih pas dari tema yang ingin kita angkat seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan pedoman proposal penelitiannya, saya tidak
saya mengambil dari beberapa poin penting karena memahami pedoman penelitian ini kan juga termasuk dari menulis proposal yang baik, karena kalau tidak sesuai dengan pedoman proposal penelitian itu maka akan kurang baik juga seperti itu. Dan saya mengambil dari peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya nomor 11 tahun 2020 itu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di situ menjelaskan tentang kerangka penulisan proposal disertasi. Di situ juga ada bagian awal yang memuat tentang isi halaman termasuk judul dan daftar isi. Nah, kemudian ada bagian isi, ini substansi yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi hal yang paling urgent ya dari proposal penelitian itu. Kemudian bagian akhir, nah, itu berisi tentang jadwal pelaksanaan penelitian dan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Iya, Pak Farah, waktunya habis. Mohon maaf. Sudah habis. Oh, ini sebenarnya lebih kepada hal teknis karena merujuk terhadap peraturan Dekan nomor 11 itu, Pak Imam. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farah, presentasi yang bagus. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, tanggapan, dan terakhir nanti masukan dari Prof. Fadli. Monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Atau bisa dilanjut aja dulu Pak Imam kalau memang nggak ada, biar menyingkat waktu. Presentasi dulu Pak. Oh begitu, 3 presentasi nanti di akhir J. Monggo yang berikutnya saya persilahkan Pak Kukuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. 10 menit Pak Kukuh. Siap, saya akan presentasikan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Pak. Oke. Baik, Pak Imam. Oke, prinsipnya dalam presentasi pagi ini saya ingin membahas terkait dengan bahasa Inggris dalam penulisan artikel penelitian ya. Jadi ada 4 seksi yang secara singkat akan saya sampaikan. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu jurnal-jurnal apa yang akan kita targetkan untuk publikasi. Kemudian yang kedua tentang standarisasi penulisan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan paper apa yang tipe-tipe paper apa yang akan kita tulis ya, dan kita sesuaikan dengan author guideline ya. Kemudian buat penelitian kita lebih unik ya, dan untuk membuat reviewer itu berbahagia dalam bahasanya si Adrian Wolworth itu, karena reviewer tidak mempunyai kewajiban sebetulnya untuk mereview kita ya. Jadi ada reviewer yang super sibuk, ada reviewer yang cukup longgar waktu ketika penelitian kita tidak tidak memuaskan mungkin bagi reviewer, mungkin presentasi untuk direvisi atau di-recheck lebih besar. Kemudian yang pertama tadi, jurnal yang kita tuju, artinya kita harus melihat dulu jurnal yang appropriate ya. Jadi kita perlu melihat dulu kalau kita misalnya artikel ilmiah hukum, maka kita ya harus sesuai dengan fokus and scope-nya ya. Jadi biasanya itu kita perlu lihat dulu paper-paper yang diterbitkan isu-isu sebelumnya itu kira-kira membahas tentang apa ya. Jadi jangan sampai mungkin mirip ya, jangan sampai paper itu sudah dipublikasikan kita submit lagi ya dengan penulis yang berbeda ya. Jadi kalau kata Adrian itu sudah ngomong kita sudah research bertahun-tahun, 3 tahun, tetapi ketika kita submission artikel pada jurnal hanya butuh 3 hari untuk di-recheck keputusannya ya. Karena apa, sekali lagi kita tidak melihat paper-paper itu ternyata sudah pernah
dipublikasi di jurnal tersebut, atau kalau bahasanya ada namanya salami publikasi ya, publikasi salami. Jadi secara substansi sama, kita hanya menulis dengan kalimat yang berbeda. Oke, next. Yang kedua yaitu kita perlu memperhatikan instruction for author ya, terkait dengan judul ya. Mungkin ini sudah disampaikan Pak Imam dulu, struktur artikelnya, layoutnya, ya, abstraknya ya. Jadi masing-masing author guideline jurnal itu berbeda-beda ya, ada yang maksimal 200, ada yang maksimal 250. Jadi kalau abstrak itu sebetulnya bukan ringkasan, tetapi adalah yang pertama kita perlu menulis tujuan pokok riset kita itu apa ya. Bisa ditulis sebanyak 2-3 kalimat misalnya secara ringkas. Kemudian metode dan pendekatan penelitian kita itu apa? Kemudian yang ketiga adalah tentang hasil penelitian kita secara ringkas itu apa dan implikasinya seperti apa. Ya. Kemudian ini sudah disampaikan juga mungkin sebelum-sebelumnya oleh teman-teman, analisis tulisan kita juga harus dijaga ya, terkait dengan permasalahan atau isu hukum kita yang akan kita tulis ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Tias dulu ya, dalam bukunya Voloh itu perlu ada novelty ya, kemudian yang tidak bersifat non-obvious statement. Jadi permasalahan itu sebetulnya sudah jelas jawabannya ya, tetapi dipermasalahkan. Jadi itu sebetulnya bukan permasalahan hukum, tetapi kita permasalahkan. Jadi itu yang dimaksud dengan non-obvious statement. Jadi betul-betul yang disampaikan Pak Faroh tadi benar ya, isu hukum itu yang paling penting itu kira-kira keunikan kita itu apa, novelty kita itu apa, atau pengembangan konsep kita itu apa ya. Jadi biasanya kalau dalam paper-paper itu ada satu bab tersendiri yang disebut sebagai literatur review ya. Jadi kita perlu menulis paper-paper sebelumnya membahas apa, kira-kira kita keunikannya apa, state of the art kita apa. Ya, jadi misalnya dalam kasus pandemi COVID-19 ini ya, yang lainnya membahas tentang pelaksanaan pembunuhan prestasi dan sebagainya, mungkin kita ngambil angle tertentu misalnya terkait dengan prinsip proporsionalitas misalnya yang masih belum dibahas ya. Oke, kemudian metode dan hasil analisis tadi sudah ya, implikasinya apa untuk penelitian selanjutnya. Oke, next. Ini jadi kata Adrian juga kita perlu membuat separate files for each section. Jadi kalau kita menulis kira-kira banyak bagian, kita perlu membuat several section dan kemudian kita buat sub-sub bagiannya, atau bahasa mudahnya kita membuat kerangka berpikir terlebih dahulu agar lebih mudah ya. Karena kalau jurnal-jurnal sekarang cenderung lebih pada jumlah kata, jadi bukan kalimat ya. Jadi sekarang kalau di jurnal hukum Indonesia itu rata-rata sudah sepakat kalau kita minimal berapa ribu kata misalnya. Jadi bukan dihitung dalam jumlah maksimal halaman. Sorry, bukan jumlah halaman tetapi adalah jumlah kata yang dihitung. Kemudian next, kemudian ini dia, ketika kita sudah berhasil menulis keunikannya, novelty-nya apa, isu hukumnya apa, kita juga perlu memperhatikan English-nya ya. Clear layout-nya, karena kita tahu bahwa reviewer itu tidak memiliki kewajiban untuk mereview paper kita sebetulnya, karena dia juga diminta oleh editor ya. Jadi ya bagaimana kita sebaik mungkin untuk menyampaikan dengan kalimat yang mudah dimengerti ya, karena reviewer juga bukan yang kita tuju sebetulnya bukan orang yang bukan hanya orang Amerika saja, bukan orang Inggris saja, tetapi adalah semua pakar-pakar dari dunia internasional ya. Jadi oleh karena itu ya bahasa kita harus baik di situ ya prinsipnya. Kemudian selain juga memperhatikan grammar, tenses dan sebagainya. Oke, next, word order ya. Ini maksudnya adalah terkait dengan gaya penulisan ya. Jadi misalnya jangan terlalu bertele-tele ya, break up a long sentence ya. Jadi semakin panjang, kata Adrian itu semakin panjang sentence, maka berpotensi it will be misunderstood ya.
Jadi kita perlu juga mengurangi kalimat-kalimat redundant ya. Misalnya di sini saya kasih contoh misalnya it was small in size. Jadi in size itu nggak perlu dituliskan ya. Round in shape dan sebagainya. Our research activity initially focused ya. Activity itu kalau kita cek di Grammarly itu redundant ya. Jadi kalimat yang terlalu wordy banget ya. Jadi sekarang ada aplikasi yang baik itu sebetulnya ada Grammarly ya. Jadi yang premium itu lebih memudahkan kita sebetulnya kalau kita mungkin keterbatasan dana untuk memproofreading ya. Oke, next. Terakhir mungkin saya ingin membahas tentang plagiarisme dan parafrase ya. Karena kita perlu membedakan antara plagiasi ya, apakah itu pelanggaran hak cipta atau hanya penjiplakan ya. Jadi kita perlu juga mempelajari tentang kalau di jurnal-jurnal itu ada copyright notice ya. Jadi tergantung biasanya rata-rata di OJS kalau jurnal hukum Indonesia itu menggunakan Creative Commons ya. Jadi apakah ini bisa biasanya kita cek juga Creative Commons-nya apakah bisa berbagi atau yang untuk non komersial ya ataukah bisa diatribusikan tanpa turunan. Oke, terakhir mungkin di sini ini hati-hati ya bagi kita semua terkait untuk penulisan. Karena banyak sekali ragam penyimpangan publikasi di sini ya, seperti fabrikasi, falsifikasi, plagiat, ya, pengarangan tidak sah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak. Ya, jadi kita rata-rata saya mungkin pengalaman sebagai editor itu jadi paper itu sebetulnya sudah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, tetapi kemudian dia hanya menerjemahkan ulang ke bahasa Inggris. Kemudian disubmit ya. Sebetulnya kalau kita cek di similarity Turnitin itu pasti akan rendah sekali similarity-nya. Tetapi kalau kita baca secara substansi bisa jadi itu merupakan yang dinamakan sebagai salami publikasi ya atau pengajuan jamak, dia hanya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi tapi rata-rata ya bisa lolos mungkin karena kalau editornya mungkin tidak cermat ya. Jadi banyak sekali ragam penyimpangannya. Jadi kita sebagai seorang mungkin di sini akademisi ya, sebagai seorang mahasiswa doktoral ya. Jadi mungkin kita hindarilah seminimal mungkin ya di situ, seminimal mungkin tentang penyimpangan publikasi. Mungkin sementara itu dulu Pak Imam Sukadi. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Kukuh, sangat luar biasa. Saya lanjutkan, yang berikutnya Mas Setiawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin share screen. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mohon izin kepada Prof. Fadli untuk mempresentasikan dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai cara menulis artikel. Di sini saya menggunakan buku Research Method for Law oleh Mike M. dan Wing, ya HC begitu. Dalam buku ini sesungguhnya adalah kompilasi atau kumpulan-kumpulan tulisan dari berbagai ahli hukum mengenai beberapa metode dalam melakukan penelitian hukum. Nah, selayang pandang terlebih dahulu bahwa di dalam buku ini menceritakan mengenai sejarah dari metode penelitian hukum yang ada. Jadi yang pertama itu ada tradisi black letter law, yaitu adalah sebuah metode yang kemudian digunakan dengan berfokus pada kumpulan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau tulisan-tulisan saja, tanpa mempedulikan adanya suatu pengaruh di luar hukum, tidak mempedulikan perilaku atau mungkin antropologi dan sebagainya. Jadi semua analisa itu dilakukan dengan atas dasar rasio dengan hubungan antar teori sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang komprehensif. Nah, ini yang kemudian dikenal juga dengan law in context, ya, bahwa ada yang memandang bahwa black letter law ini terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya adalah tidak adanya unsur sosial, padahal hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Nah, dalam law in konteks ini atau yang sejalan juga dengan black letter law itu pandangannya masih sebatas pada pandangan bahwa hukum itu bisa menjadi suatu solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Tetapi hukum sendiri pun itu juga bisa menjadi sebuah permasalahan. Nah, terkait juga diceritakan dalam buku ini mengenai pengaruh-pengaruh hukum internasional ke dalam hukum nasional. Jadi ada perkembangan. Nah, setelah itu saya menyimpulkan bahwa dalam buku ini terdapat 3 metode penelitian hukum yang utama, yaitu penelitian hukum kualitatif, kuantitatif, dan juga perbandingan hukum. Nah, namun karena ada 3, saya menggunakan satu saja, tidak menggunakan 3-tiganya, yang sesuai dengan rencana judul yang akan saya buat untuk sebagai artikel, karena ini adalah tujuannya adalah untuk artikel. Saya menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kualitatif. Ya, jadi begitu demikian dituliskan kuantitatif, kualitatif, demikian dituliskan di dalam bukunya menggunakan istilah doktrinal atau kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif di sini adalah suatu penelitian yang tidak melibatkan angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Ya. Kualitatif sama dengan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini berbasis pada teori-teori, tidak berbasiskan pada empiris. Langkah awal dalam melakukan penelitian hukum doktrinal dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisa kasus hukum yang bersamaan dengan aturan-aturan yang relevan. Nah, aturan-aturan ini kalau dalam penelitian normatif misalkan disebut dengan bahan hukum primer. Lalu kemudian dari realita yang ada, yang dikaji bukan realitanya, tetapi itu ditarik ke unsur normatifnya atau ke teori-teorinya. Maka mencoba teori-teori untuk memahami suatu kejadian, mengapa itu terjadi. Nah, pada akhirnya yang dikaji bukanlah realitanya, tetapi apakah ada permasalahan di dalam teorinya, apakah ada permasalahan di dalam aturannya. Itulah inti dari penelitian hukum doktrinal. Nah, tujuannya adalah supaya ada suatu sistematisasi, memperbaiki, kemudian ada klarifikasi hukum melalui metode analisis untuk menginterpretasikan suatu norma berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Nah, output atau hasil dari penelitian hukum doktrinal adalah pernyataan mengenai hubungan antara konsep yang berfokus pada makna dan interpretasi. Ya, jadi sehingga mengapa mungkin mudahnya bagaimana penafsiran terhadap suatu pasal misalkan ternyata menggunakan gramatika dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana menggunakan teori dan konsep di dalam doktrinal. Nah, ini mungkin saya skip saja karena ini di buku juga ada sedikit cerita mengenai paradigma berpikir penelitian hukum doktrinal yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi. Mungkin saya skip, saya langsung aja ke dalam tahap-tahapan yang ada di dalam buku. Nah, secara garis besar ada 7 tahap dalam melakukan penelitian hukum doktrinal. Jadi yang pertama adalah selecting research question atau memilih isu hukumnya, sudah saya cakap bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah memilih bibliografik atau bahan hukumnya. Ketiga, melakukan penelusuran bahan hukum. Yang keempat adalah mengaplikasikan atau melakukan analogi terhadap fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan prinsip hukum. Kemudian terakhir adalah melakukan penalaan induktif, yaitu berawal dari pengamatan terhadap hukum yang dikaitkan dengan prinsip hukum sehingga muncullah suatu jawaban yang kredibel. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menerapkan atau menggunakan metode ini terkait dengan cyber notari di Indonesia. Nah, ada beberapa fakta seperti ini bahwa notaris adalah pejabat publik, ya, bahwa atau autentik itu harus dibuat berdasarkan ujian, yaitu berhadapan secara fisik. Namun ada problem, ada permasalahan bahwa ada pembatasan sosial. Nah, fakta lainnya adalah beberapa negara menetapkan cyber notari yang mengurangi tatap muka antar notaris dan para pihak. Kemudian muncullah suatu pertanyaan, apakah cyber notari dapat dilakukan di Indonesia? Terdapat pro kontra, selama ini terdapat pro kontra mengenai penafsiran mengenai berhadapan secara fisik, karena memang di dalam UU JAS pun tidak memberikan suatu penafsiran atau penjelasan yang jelas mengenai frase ini. Ya. Tetapi di dalam hal lain, RUPS pun sudah dapat dilakukan melalui telekonferensi, juga persidangan dan lain sebagainya, itu sudah mulai menggunakan media telekonferensi.
Nah, dari sini yang pertama adalah selecting research question. Jadi menentukan pertanyaan dalam penelitian doktrinal ya, terhadap asas hukum, teori hukum dalam situasi yang kondisi sedemikian rupa. Nah, artikel sini berupa uraian dan pembahasan aspek substantif dari persoalan hukum tertentu. Pertanyaan berawal dari permasalahan yang belum terpecahkan sehingga membutuhkan jawaban. Nah, bisa saja muncul suatu pertanyaan yang cukup banyak, gitu ya, beberapa pertanyaan, sehingga harus dipilih suatu isu atau pertanyaan yang paling inti dan dapat memberikan suatu manfaat. Nah, ini adalah saya membuat daftar. Kira-kira pertanyaan apa saja sih yang dapat muncul dalam hal itu? Ya, ini setidaknya ada dapat muncul adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini adalah kemungkinan pertanyaan yang dapat muncul dalam penelitian hukum doktrinal. Nah, namun dari sini ini harus dipilih lagi, harus dikerucutkan, terutama dalam level atau tingkatan doktoral, maka tentu ini harus dalam ranah yang filsafati atau setidaknya ada suatu teori yang baru atau konsep atau paradigma yang baru. Sehingga di sini saya mencoba untuk merumuskan suatu pertanyaan, apakah rumusan ketentuan menghadap secara fisik itu telah memenuhi asas dari kepastian hukum. Kemudian yang kedua, apakah atau otentik yang dibuat melalui cyber notary pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian. Nah, langkah berikutnya adalah memilih bibliografik atau penelusuran bahan hukum. Ini adalah suatu langkah yang penting dalam penelitian doktrinal karena memang dasar atau basis utamanya adalah aturan atau putusan serta susunan atau undang-undangan. Ya, penelitian doktrinal itu harus lengkap, sistematis, sahih, dan dapat dilaksanakan. Nah, di dalam buku tersebut sudah dijelaskan ada 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer atau sumber hukum utama dan bahan hukum sekunder. Yang kemudian dalam bukunya juga diterangkan lagi ada macam-macam seperti ini. Ada publikasi di bidang hukum, ada kamus hukum, case digest, case citator, regulasi, status anotator, dan surat kabar. Lalu kemudian saya mencoba untuk mencari kira-kira dalam artikel saya referensinya itu apa saja. Saya menemukan ada ini, kemudian kamus saya menggunakan Black's Law, case digest dan case citator ini bisa menggunakan hukum online, regulasi menggunakan website dari Sepnek, anotatornya adalah dari hukum online, ada surat kabar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahan hukum sekunder, ada buku teks, ada jurnal, baik nasional, internasional, kemudian juga ada artikel, yaitu adalah tulisan di media massa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah penulisan tadi, masih lanjutan dengan slide sebelumnya, bertujuan untuk menerapkan aturan hukum untuk fakta tertentu, yaitu proses analisis hukum, menentukan ruang lingkup berbagai aturan, dan menentukan bagaimana hubungan antar aturan tersebut. Nah, dalam buku tersebut sudah diceritakan bahwa untuk masa ini, penulisan bahan hukum itu tidak lagi harus secara offline, tapi juga dapat online. Oleh sebab itu, dalam buku tersebut justru menceritakan mengenai dengan metode browsing dan searching. Begitu. Nah, apakah browsing? Browsing itu adalah mencari bahan hukum, kurang sedikit mohon maaf, bahan hukum berdasarkan susunan alfabetik, daftar isi, atau indeks. Jadi biasanya kalau di buku itu kita, terutama yang buku luar itu biasanya ada daftar isi, kemudian ada juga indeks, ya, daftar kasus misalkan. Nah, itu akan di browsing. Nah, berdasarkan itu, apa yang akan saya browsing? Saya akan membrowsing mengenai pengertian dari sebuah akte itu apa, alat bukti itu apa, cyber notary itu apa, notaris itu apa, perjanjian itu apa, peraturan itu apa, dan beberapa jurnal yang terkait dengan judul yang akan saya pilih. Nah, metodenya itu menggunakan metode Boolean method. Boolean method ini adalah metode true and false. Jadi dalam mencari sesuatu itu kemudian nanti akan muncul pertanyaan. Kalau saya menemukan suatu halaman misalkan atau suatu artikel, maka kita harus bertanya, apakah artikel itu sudah sesuai dengan topik yang kita pilih? Itu namanya true and false. Itu seperti itu. Nah, saya mencoba untuk melakukan seperti ini ya. Saya menemukan artikel mengenai akta di bawah tangan. Menurut saya itu adalah false karena dalam hal ini yang mau dibahas adalah mengenai akta otentik. Maka saya harus mencari sebuah artikel mengenai akta otentik. Misalkan saya mencari artikel mengenai hak tanggungan, walaupun itu memang otentik, tapi tidak ada kaitannya dengan cyber notary di sini, maka ini adalah false. Kemudian di sini adalah saya mencari terkait dengan penjelasan mengenai dana jabatan tadi. Nah, ini adalah benar atau true. Nah, resultnya atau hasilnya dari ini adalah akan dihasilkan sebuah bahan hukum yang kredibel atau valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Berikutnya adalah applying.
ini mungkin saya persingkat saja, bahwa harus menerapkan apa yang akan saya terapkan di putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Agung, ada putusan Pengadilan Tinggi, ada putusan Pengadilan Negeri. Peraturan undang-undangannya ada beberapa ini. Nah, ini adalah hasil list yang saya dapatkan. Nah, kemudian terakhir adalah applying, yaitu menerapkan menggunakan analogi dan prinsip-prinsip hukum. Nah, prinsip apa, analogi apa, teori apa yang saya pakai? Ada teori perjanjian, teori otentik, kekuatan mengikat, hierarki, kepastian hukum, serta ada asas spesialis. Ini kan saya gunakan untuk seperti ini, menganalisa keabsahan, kemudian melakukan penafsiran, mencari hakikat, dan kemudian mengkaji mengenai kedudukan ujian dan undang-undang. Waktunya habis, Mas Wawan. Ya, terima kasih. Ini hanya doing the review-nya saja terakhir. Ini kemudian hasil akhirnya synthesizing saja, dengan jawaban. Mungkin di yang merah itu ada. Kalau lainnya ada metode lain, tapi karena tidak ini saya hanya menambahkan saja di dalam PPT saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Fadli dan rekan-rekan sekalian. Saya izin untuk stop share lebih dahulu. Ya, Mas Wawan, terima kasih. Sangat luar biasa. Yang terakhir, saya persilahkan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Om Swastiastu. Mohon izin, Prof. Fadli. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas yang diberikan. Mohon izin share screen. Baik. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan penyusunan dan penulisan proposal penelitian. Referensi yang saya ambil dari beberapa buku yang sudah diberikan, ada 8 atau 9 buku. Selanjutnya, terkait dengan penelitian, di sini ada kerangka usulan penelitian yang menurut ahli hukum dari Surjono Sukanto dan Sunaryanti Hartono memang ada sedikit perbedaan, tetapi pada dasarnya adalah merupakan suatu inti yang sama terkait dengan penulisan penelitian. Untuk langkah-langkah proposal penelitian, jelas yang menentukan adalah terkait dengan permasalahan yang dipilih, yaitu mulai dari awal melalui studi pendahuluan atau menyusun latar belakang, menentukan atau memilih masalah hingga melakukan penyusunan laporan pada saat hasil dari laporan tersebut disampaikan. Selanjutnya, terkait dengan proposal penelitian, ada 3 persyaratan penting dalam proposal penelitian. Yang pertama adalah sistematis. Penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks, sehingga tercapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kedua adalah berencana, yaitu penelitian dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah pelaksanaannya. Ketiga adalah mengikuti konsep ilmiah, yaitu dari awal hingga akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ada prinsip dasar atau standar yang harus dimiliki suatu proposal yang baik. Pertama adalah yang penting adalah validitas internal, yaitu nilai kebenaran akurasi data dan seberapa benar temuan dari penelitian. Kedua adalah validitas eksternal, sejauh mana penelitian tersebut dapat diterapkan. Ketiga adalah reliabilitas, replikasi, dan konsistensi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kuku tadi. Yang keempat adalah objektivitas, netralitas, yaitu bagaimana kita yakin temuan penelitian tidak diwarnai bias dan prasangka. Selanjutnya, di sini ada beberapa rangkuman yang saya ambil dari buku-buku tersebut terkait dengan penyusunan proposal yang baik. Ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan proposal, yaitu tujuan proposal memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan informasi atau wawasan penulisnya dan selanjutnya atau lazimnya diharapkan sebagai bahan wacana atau diskursus tentang topik itu bagi pembacanya. Dan tujuan penelitian tersebut juga dapat mendiseminasikan pemikiran kita, dan materi yang harus disampaikan tidak harus berdasarkan pada fakta empirik atau penelitian, boleh juga dari hasil pengamatan atau perenungan refleksi. Dari pembahasan dan analisis tidak perlu terlalu mendalam dan rinci, namun logika serta sistematik harus tetap diperhatikan.
Selanjutnya, penyusunan proposal penelitian yang baik. Ada juga terkait dengan proposal penelitian dipaparkan secara singkat, rinci, logis, sistematis, padat, dan komprehensif, namun tidak bertele-tele. Dan memberikan pengantar tentang substansi proposal sesuai dengan topik dan masalahnya. Yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan apabila proposal tersebut dituliskan berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu sangat penting mengemukakan metodologi yang digunakan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang nanti akan saya sampaikan di akhir presentasi. Selanjutnya, terkait dengan judul penelitian, seperti yang disampaikan oleh Prof. Fadli, memang dalam tradisinya atau secara umumnya judul penelitian itu singkat, jelas, biasanya tidak lebih dari 20 kata. Jika lebih, sebaiknya dibuat anak judul. Dari Pak Prof. Fadli menyampaikan bahwa bisa memberikan judul atau ada judul juga yang lebih dari 20 kata. Kemudian judul mencerminkan topik dan isi dari penelitian. Judul mengungkapkan variabel utama, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Semakin sedikit keterangannya dicantumkan dalam judul, semakin luas cakupannya. Yang jelas, judul harus menggambarkan dengan jelas masalah problematika penelitian yang diteliti dan mencerminkan isu hukum yang akan diteliti dan bukan isu sosial, isu kebijakan publik atau non-hukum. Selanjutnya, latar belakang permasalahan, yaitu adalah merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian. Label yang terikat atau independen. Dan juga paling penting harus didukung data yang meyakinkan dari sumber-sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi pemerintah yang merupakan suatu hal yang sangat penting. Di sini ada sumber untuk memperoleh permasalahan, pengamatan, bacaan, analisa, bidang pengetahuan, hingga diskusi-diskusi ilmiah. Terkait rumusan masalah harus singkat, jelas, dan padat, mengandung unsur pembatasan masalah, dan sebagai dasar pembuatan hipotesis. Sebaiknya memenuhi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada kesesuaian dengan judul dan latar belakang masalah sebagai dasar judul penelitian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Setiawan, ada data yang terkait dengan penelitian, ada data primer, data sekunder, dan data tersier. Yang perlu diperhatikan adalah syarat data yang baik, data harus akurat, data harus relevan, data harus up to date. Strategi dan metode penelitian di sini, penetapan jenis metode penelitian yang digunakan harus seperti apa. Penentuan populasi dan sampel, penetapan definisi operasional, penentuan alat ukur, penentuan jenis dan jumlah data yang akan dikumpulkan, penentuan struktur organisasi pelaksana peneliti, dan membuat struktur hari kerja, juga penyusunan jadwal pelaksanaan peneliti. Nah, dalam slide ini adanya pendekatan pembahasan analisis, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang mempunyai karakter adalah objektif, positivistik, dan bebas nilai. Disarankan subjektivitas sedapat mungkin sangat dihindari. Kemudian kuantitatif juga memiliki pendekatan deduktif, atau kadang-kala kombinasi antara deduktif dan induktif. Hubungan antar fenomena, kondisi objek, atau variabel bersifat kausalitis. Kemudian hasil pembahasan dan analisis dipaparkan dengan lebih mementingkan penggunaan penghitungan dan pengukuran matematis yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, gambar foto, serta bentuk ilustrasi lainnya. Selanjutnya, ada juga pendekatan kualitatif. Dalam kualitatif, subjektif mempunyai pendekatan subjektif, relativisme, dan tidak bebas nilai. Begitu juga halnya sama induktif, kadang-kadang kombinasi antara induktif dan deduktif. Di sini yang penting adalah pendekatan kualitatif, hubungan relasional antar fenomena dan antar kondisi harus dikemukakan secara jelas. Tidak jarang fenomena dan kondisi yang muncul di lapangan sangat beragam dan di luar dugaan. Dalam kualitatif, ungkapkan dengan jelas hubungan relasional atau kondisi yang satu dengan yang lainnya sehingga fenomena-fenomena sosial budaya tersebut dapat dipahami secara proporsional dan kontekstual. Dan yang terakhir terkait dengan pendekatan dalam pembahasan dan analisis adalah
Deskripsi, pembahasan, dan analisis tidak saja dilakukan sangat rinci dan mendalam, melainkan juga bersifat naratif dan interpretif, agar makna-makna simbolik yang terkandung dalam setiap fenomena dapat diungkap dan dipahami sesuai dengan konteksnya. Kebenaran hasil pembahasan dan analisis lebih bersifat penafsiran-penafsiran terhadap makna-makna simbolik. Kesalahan atau kebenaran penafsiran bukan hal yang utama, yang paling penting adalah tingkat kedalaman dan ketajaman. Sehingga hasil pembahasan dan analisis tidak berpretensi menghasilkan suatu generalisasi, kalaupun harus membuat suatu generalisasi sifatnya hanya pada lingkup objek penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, Pak Andi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Dari yang pertama, Pak Kuku, terus Mas Setiawan, ada lagi tadi Pak Andi dan Pak Faroh. Monggo jika ada tanggapan, Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih. Pak Imam. Iya, monggo Bu Sofi dulu. Share screen-nya, Pak Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, waktunya mungkin saya ingin menanyakan, mohon pencerahan dari Prof. Fadli mungkin ya, dari beberapa PPT yang disajikan tadi. Yang pertama terkait dengan metodologi penelitian doktrinal yang disampaikan oleh Mas Setiawan tadi, bahwa metodologi penelitian doktrinal itu dilakukan dengan metode kualitatif ya. Kemudian di PPT-nya Pak Andi ada penjelasan tentang pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Nah, ini saya juga membaca bukunya Prof. Irwansyah itu, bahwa dalam penulisan di artikel itu untuk penelitian doktrinal di artikel-artikel luar negeri biasanya kan tidak dituliskan kalau itu penelitian yang doktrinal, tidak perlu dituliskan metode. Seperti di Indonesia biasanya ditulis di abstrak, ditulis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tetapi dalam tulisan Prof. Irwansyah itu kita harus membedakan antara metode penelitian, metode penulisan, atau pendekatan penulisan. Nah, ini mohon pencerahan tentang sebenarnya metode penelitian, metode penulisan, atau pendekatan penulisan ini kita membedakannya bagaimana. Kemudian yang terkait PPT-nya Pak Andi tadi kan ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini kalau saya baca pendekatan-pendekatan yang sering kita lakukan dalam penelitian doktrinal atau penelitian hukum itu pendekatan yang sifatnya pendekatan undang-undang, konsep, dan sebagainya. Nah, kemudian apakah memungkinkan suatu penelitian doktrinal ini menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif? Nah, mungkin itu. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Sofi. Mungkin Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Pak Imam, mohon izin. Monggo, Pak Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasinya menarik semua, mulai dari Pak Faro, Pak Kukuh, Pak Setiawan, juga Pak Andi. Sebenarnya tugas saya atau bagian saya nanti presentasinya tentang penulisan disertasi yang baik. Tetapi dari pemaparan teman-teman tadi saya mendapatkan banyak masukan, tetapi ada beberapa hal yang sangat mengganjal. Atau mungkin saya meng-highlight beberapa beberapa hal yang sering terjadi ketika kita menulis disertasi ya. Ini menurut pendapat subjektif saya saja. Yang pertama adalah tadi baik teman-teman semua sudah memaparkan tentang latar belakang dan literatur review baik di penulisan artikel maupun di disertasi. Nah, di literatur review ini kadang-kadang ada ada sedikit dalam tanda kutip falasi itu. Kalau saya lihat di bukunya yang sudah di-share tadi,
yang kemarin-kemarin sudah di-share itu ada salah satunya adalah falasi dalam hal memilih teori-teori yang mendukung. Di literatur review itu atau di kerangka teori atau di kerangka konseptual yang akan kita bangun itu penulis atau calon promovendus ini mempunyai kecenderungan hanya menuliskan teori-teori yang mendukung. Padahal dalam literatur review atau nanti atau di tinjauan pustaka itu sebenarnya kita harus mengeksplorasi teori baik yang sesuai dengan yang mendukung argumentasi kita atau yang kontra. Kadang-kadang kita cenderung hanya mengelaborasi teori-teori yang konsep-konsep yang mendukung bangunan argumentasi tanpa kita memberikan ruang yang sama bagi pendapat-pendapat yang pro. Nah, ini yang mungkin apa yang saya lihat kadang terjadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebuah disertasi itu kalau saya sering dengan Tias ini juga mungkin bapak-bapak sekalian ya, ini sering ngisi borang. Salah satu penilaian dari borang akreditasi itu apakah disertasi yang dihasilkan oleh sebuah program studi S3 ini bersifat interdisipliner atau multidisipliner. Nah, multidisipliner itu berarti disertasi ini tidak hanya bisa didekati dengan monodisipliner, tapi juga multidisipliner. Sedangkan kita tahu dalam metode penelitian itu ada ahli yang berpendapat bahwa hukum itu adalah sui generis. Dia mempunyai suatu metode tersendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebuah penelitian atau bagaimana sebuah disertasi yang coraknya itu normatif, ya, atau black letter, atau doktrinal, itu bisa memenuhi syarat multidisipliner kalau kita hanya mengelaborasi atau memakai pendekatan yang bersifat normatif saja. Ini menjadi pertanyaan yang besar bagi saya sebenarnya ya. Ini umpamanya ini kalau mungkin kita memakai tipologi penelitian sosiolegal, aspek muatan multidisiplinernya akan sangat kelihatan. Tapi ketika kita memakai atau memilih jenis penelitian yang normatif semata, ini saya mohon masukan dari Bapak Ibu, mungkin dari Prof. Fadli, bagaimana menjadikan disertasi yang kita tulis ini mempunyai karakter multidisipliner. Padahal kita juga tahu bahwa ya itu tadi, kalau black letter itu tidak memperhitungkan faktor non-hukum seperti sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain ada tuntutan mutu kualitas disertasi yang multidisipliner. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, di dalam jurnal juga sering saya juga sama dengan Bu Sofi ya, baik di jurnal maupun di disertasi yang ditulis di luar negeri itu aspek metodologi ini tidak menjadi suatu bab yang tersendiri seperti mungkin yang di Indonesia. Nah, ini apakah ini merupakan ada perbedaan muatan di situ. Nah, kalau di kita di UB metodologi ini menjadi suatu hal yang kalau metodologinya salah, ini bisa menjadikan disertasinya menjadi tidak kurang, validitasnya menjadi kurang dan lain sebagainya. Padahal di disertasi di luar negeri
tidak ada satu chapter yang atau tidak ada satu chapter yang khusus membahas tentang metodologi. Metodologi itu akan bersatu, akan campur di latar belakang sebelum di pembahasan. Jadi itu mungkin yang ingin saya komentari dari beberapa pemaparan dari Bapak Ibu. Satu hal lagi terkait dengan Pak Kukuh tadi ada masalah tentang hak cipta ya. Jadi kalau di ilmu sosial sering kita lihat ada tuntutan bahwa disertasi itu harus ada novelty-nya. Novelty. Nah, novelty untuk penelitian atau disertasi ilmu-ilmu sosial dan novelty untuk ilmu-ilmu saintifik ini sangat berbeda. Karena apa ya? Karena kalau saya lihat pendekatan dari hukum paten ya, yang dinamakan novelty itu ya memang benar-benar baru. Padahal tidak ada yang benar-benar baru di dalam penelitian ilmu sosial itu, semua teorinya saling sambung menyambung. Jadi ada konsep namanya originalitas, ada konsep namanya novelty. Originalitas itu mungkin tema disertasinya boleh sama, tetapi kedua-duanya sama-sama original selama ditulis dari orang yang berbeda atau ada karakteristik yang membedakan antara satu disertasi dengan satu disertasi yang lain. Kalau itu ditarik pada konsep novelty, itu tidak bisa karena ya harus tema yang lain. Jadi ada perbedaan antara originalitas dan juga novelty, ini dua hal yang sebenarnya berbeda tetapi sering dipakai secara saling replaceable satu sama lain. Padahal secara konseptual ini berbeda, originalitas dan novelty. Saya kira mungkin lebih mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini menjadi isu yang penting ya. Bagaimana sih mengukur novelty di proposal disertasi kita? Apakah cukup sampai tahap originalitas atau harus sampai novelty? Nah, itu mungkin dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zairul. Yang berikutnya dari saya sendiri mungkin terakhir. Yang pertama itu terkait dengan penelitian kualitatif. Mungkin ini sebenarnya masuk di mana sih dalam kerangka metode penelitian hukum itu? Masuk di jenis penelitiankah? Atau pendekatankah? Atau mungkin ada yang masuk di teknik analisis. Karena saya lihat dan saya pernah baca beberapa disertasi, kualitatif ini kadang itu masuk di jenis, kadang di pendekatan, dan juga ada di teknik analisis. Ini memang harus diperjelas nanti biar ada satu kesatuan unifikasi, dan itu menurut saya penting sekali. Terus yang kedua terkait dengan baik mau proposal disertasi maupun di artikel, sebenarnya isu yang paling penting memang itu ada di isu hukum yang kita kaji. Karena sepengetahuan saya, kalau misalnya kita menguji ataupun diuji, pasti pertanyaan yang penting itu sebenarnya isu apa yang diangkat. Ada isu hukum apa yang diangkat, baik secara normatif dan secara empiris. Kadang kalau kita menuliskannya, meskipun secara tersirat, tapi perlu juga diperjelas, mungkin juga perlu diperjelas misalnya dari sisi filsafati, aspek epistemologinya ABCD, aspek aksiologinya EFGH, dan yang terakhir adalah ontologinya. Apa memang harus begitu, Prof. Fadli, kalau misalnya di penulisan disertasi di Fakultas Hukum UNES Brawijaya? Atau mungkin
tidak menyebutkan seperti itu, tapi di dalam kerangkanya itu sudah muncul dengan berdasarkan uraian-uraian tertentu bahwa itu memang menunjukkan sisi epistemologi, bahwa di satu sisi memang menunjukkan sisi ontologi, dan di sisi satunya adalah aspek aksiologi. Terima kasih Prof. Fadli. Mungkin dari teman-teman yang presentasi dulu ada tanggapan. Saya persilahkan secara bergantian. Yang pertama Pak Faro. Oke, pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas tanggapannya yang sangat luar biasa, mulai dari Bu Sofi, kemudian Pak Irul, dan Pak Imam. Pertama, ketika kita berbicara tentang pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini, sebenarnya menjadi kegelisahan saya ya, ketika apa ya, melihat dari beberapa skripsi tentunya itu mesti ada pendekatan kualitatif ya, atau juga nanti dalam analisisnya juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Nah ini kadang saya juga bingung ya. Seharusnya kan kalau kita fokus terhadap penelitian doktrinal, tentu pendekatannya itu adalah pendekatan konseptual atau pendekatan perundang-undangan seperti itu. Nah, ini tentu menjadi masukan nantinya. Mungkin Prof. Fadli bisa menjelaskan secara lebih spesifik berkaitan dengan pendekatan kualitatif itu. Yang kedua, masukan dari Pak Irul. Tentu kalau kita berbicara tentang novelty, ini sangat menjadi menarik sekali ya. Katakanlah apakah pembaharuan itu, penemuan dari disertasi itu harus berbeda secara ansih, baik itu tema dari judul yang diangkat ataukah hanya sekedar ini saja, apa ya, paradigma atau perspektif dari novel itu sendiri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tapi paling tidak, makanya kemarin Prof. Fadli itu menjelaskan berkaitan dengan penemuannya atau penemuan hukum itu sendiri atau penemuan dari disertasi itu. Sangat susah sekali menemukan sebuah teori yang baru. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang kemudian digarisbawahi oleh beliau, itu paling tidak ada konsep atau ide baru atau paradigma baru. Nah, seperti itu. Kalau menemukan teori tentu itu sangat sulit menurut saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Imam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Faro. Selanjutnya Pak Kukuh, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Imam. Menanggapi Pak Irul tadi terkait dengan apakah ukuran novelty itu sebetulnya memang di penelitian hukum ya, terutama itu memang karena mungkin saking banyaknya sudah para peneliti-peneliti untuk meneliti isu hukum ya, baik yang isunya sosial legal atau normatif, memang cukup kita harus jeli ya. Jadi memang kalau saya secara pribadi mungkin tidak harus letterlock kita menemukan sesuatu yang baru, kebaharuan, tetapi bisa juga tentang konsep yang sudah ada itu kita memiliki pengembangan konsep. Misalnya tentang data pribadi ya. Data pribadi itu mungkin sekarang ini bisa dikaitkan dengan perluasan makna tentang data pribadi ke arah hukum kebendaan misalnya seperti itu. Karena terkait dengan hak kepemilikan misalnya. Jadi di situ sebetulnya konsep yang kita teliti itu sudah banyak yang meneliti, tetapi kita mungkin mengembangkan sebuah konsep meskipun masih diperdebatkan terkait apakah itu merupakan sesuatu hal yang baru atau bukan. Kemudian terkait dengan Bu Sofi tadi terkait dengan metode penelitian dan metode penulisan. Sepemahaman saya memang
khusus di jurnal hukum di Indonesia itu belum memiliki blue book ya. Blue book maksudnya apa ya? Pakem terkait dengan gaya penulisan artikel itu yang mana yang harus kita patuhi ya. Kalau menurut saya sepengetahuan saya terkait dengan metode penulisan ya, itu kita bisa itu berbeda dengan metode penelitian ya. Jadi kalau apa namanya metode penulisan itu mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Sepengalaman saya adalah bagaimana kita menyampaikan sistematika penulisan artikel kita di dalam sebuah artikel itu. Jadi misalnya dalam introduction, jadi artikel kita akan menulis berapa subbab di sini. Bab pertama terkait dengan introduction, kemudian introduction itu terdiri dari apa-apa saja, kemudian bab kedua nanti akan membahas tentang literatur review-nya, kemudian bab ketiganya tentang hasil research-nya, kemudian yang ketiga tentu terkait dengan simpulan atau implikasinya. Sepemahaman saya seperti itu, Bu Sofi. Jadi memang berbeda dengan metode penelitian. Seperti itu. Mungkin sementara itu dulu, mungkin nanti teman-teman bisa mengoreksi yang lain. Ya, terima kasih Pak Kukuh. Mas Setiawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama dari pertanyaan dari Bu Sofi, sebenarnya saya senada juga dengan jawaban dari Pak Kukuh. Sepemahaman saya, kalau di buku-buku yang sejauh ini saya baca, memang penulisannya yang menceritakan mengenai kualitatif, kuantitatif, atau menggunakan normatif dan empiris, begitu, semuanya menggunakan judul awalnya itu pasti adalah metode penelitian hukum. Penjelasan singkatnya adalah ini merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian, panduan dalam melakukan penelitian atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Sedangkan kalau tadi metode penulisan itu lebih ke mungkin kalau di skripsi atau di tugas akhir ya judulnya, kemudian ada daftar isi, pembahasan dan lain sebagainya, kesimpulan. Nah itu mungkin terkait dengan metode penulisan adalah seperti itu. Memang yang saya susah juga adalah terutama terkait dengan pertanyaannya Pak Sairul tadi yang sui generis. Saya juga berpikir kalau sui generis bagaimana bisa interdisipliner atau bahkan multidisipliner. Namun sempat juga saya berpikir bahwa hukum itu luas, bahwa hukum itu ya terdiri dari berbagai macam, bahkan hukum mengenai transportasi itu ada, hukum mengenai perikanan ada, mengenai pertambangan ada. Maka sui generisnya itu sejauh apa batasan dari sui generis itu? Kalau kemudian hukum itu hanya sebatas hukum, maka hukum mengenai hukum perikanan misalkan atau hukum telematika itu namanya apa? Apakah itu bukan hukum? Itu memang yang menurut saya juga menjadi sebuah pertanyaan besar yang saya juga kesulitan untuk menjawab. Tapi kalau pendapat saya pribadi, ya disitulah letak dari interdisipliner dan multidisiplinernya hukum yang tidak melampaui batas sui generis itu di situ, karena hukum bisa sesungguhnya adalah mengatur perilaku, dan perilaku itu banyak di kehidupan itu banyak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pak Imam, mungkin saya share pengalaman sebentar waktu kuliah. Ya, silakan. Mungkin saya share pengalaman waktu saya kuliah di UKM di Malaysia kemarin. Walaupun saya coursework, tetapi ketika kuliah Medpen, kemudian kuliah yang lain itu materinya, tugasnya itu sama dengan mengerjakan tesis. Jadi ketika mata kuliah Medpen, kalau kita metodologi penelitian, sama sekali kami mahasiswa itu tidak diberikan materi tentang legal research. Tidak ada materi mengenai penelitian hukum, tapi langsung kepada penelitian sosial. Jadi nah ketika penelitian sosial, maka yang disampaikan oleh dosen adalah jenisnya itu kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau kita normatif, masuknya ya kualitatif. Kalau bahasa kita di Indonesia kan normatif sama sosiologis, kalau skripsi kan seperti itu. Jadi kalau normatif maka yang digunakan adalah kualitatif, tapi kalau kita main data istilahnya maka kita masuk kepada jenis penelitian yang
kuantitatif seperti itu. Dan itu ketika menulis laporan penelitian istilahnya hanya satu halaman saja. Metodologi yang digunakan apa, pendekatannya apa, sudah seperti itu. Yang penting ketika kita mempresentasikannya ke dosen atau ke reviewer dan sebagainya, jelas bahwa ketika mau menulis laporan, kita menggunakan metodologi seperti ini, teknisnya seperti ini, kemudian data dianalisa seperti ini dan sebagainya, dan itu diterima dan bisa divalidasi dalam laporan penelitian. Jadi memang tidak sedetail sebagaimana penulisan ilmiah yang ada di Indonesia, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Cuma satu halaman, Bu, Bapak sekalian. Yang penting ketika di depan reviewer kita mampu menjelaskan, kita penelitian kualitatif, sumber bahan hukumnya ini, kemudian kita olahnya seperti ini, that's it. Dan itu sudah cukup untuk menjelaskan apa yang mau kita lakukan dalam penelitian. Mungkin itu sharing saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tias. Sebelum ke Prof. Fadli, Pak Andi, saya persilahkan jika ada tanggapan. Baik, terima kasih. Tadi beberapa pertanyaan atau tanggapan sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dari pemateri. Di sini saya hanya menjelaskan terkait dengan penelitian hukum yang dalam hal ini dapat dibuat dari beberapa konsep, yaitu penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal. Dan selanjutnya dalam penelitian tersebut ada dua kubu, yaitu penelitian hukum positivistik atau kuantitatif yang diantaranya diberi nama sebagai jurimetri. Dalam buku ini saya lihat ada terjadi wacana perdebatan terjadi di antara para pendukung yang tadi disampaikan oleh Pak Irul. Memang ada beberapa perdebatan terkait dengan tipologi. Namun perdebatan tersebut juga berimplikasi terhadap terjadinya kesalahpahaman yang dalam tulisan ini yang berusaha diluruskan. Dalam pendekatan hukum empirik kuantitatif termasuk yang berkembang dalam ilmu hukum dengan disertai dengan dampaknya. Yang untuk terakhirnya adalah dalam kondisi ini beberapa antropolog hukum khususnya yang telah mengembangkan berbagai metode dalam ranah kualitatif, sepertinya yang dikemukakan di atas dapat memberi solusi alternatif yang lebih baik bagi penelitian hukum. Begitu, Pak Imam. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andi. Terakhir, saya berikan waktu sepenuhnya untuk Prof. Fadli. Ya, terima kasih. Sangat asik ya diskusinya. Pemateri dan beberapa penanggap semuanya berkualitas. Nah, kalau belajar seperti ini kan senang. Dosennya juga dapat ilmu. Gitu. Saya ingat saat masih kuliah, teman-teman itu ketawa karena Prof. Sri Sumantri itu serius. Gitu. Jadi, kok serius Prof. Sri ini melebihi kami gitu ya. Ternyata beliau malah bilang, kalian ini jangan dikira saya nggak belajar. Saya juga belajar kepada Anda ini. Ya saya juga jadi bisa belajar kepada mas-mas yang presentasi tadi. Mas Farah, Mas Kuko, Mas Tiawan, Mas Andi. Saya jadi dapat wawasan baru ya. Tapi orang setua saya ini kadang sudah bandel ya. Artinya bandel itu sudah terpola ya. Jadi meskipun baca bukunya Pak Peter Mahmud, ya saya juga tidak otomatis ikut Pak Peter Mahmud. Karena kita sudah terbiasa, ya mungkin seperti Mas-Mas juga begitu ya. Yang sudah lama ngajar hakim, mungkin Mas Irul ini sudah punya visi sendiri. Mbak Ika juga punya visi sendiri gitu. Jadi walaupun dibilang ilmu hukum ini sui generis, itu kan kata Pak Peter gitu ya. Kalau saya kan nggak bisa saya didikte Pak Peter gitu. Ya sekedar mas-mas Mbak ketahui, saya ini bahasa kasarnya cuma menerjemahkan bahasa Tuhan gitu ya. Orang-orang setua saya ini kan begitu. Maksudnya begini, kalau saya nggak benar menurut agama saya ya, itu saya timbang. Karena saya mengajar kepada orang-orang yang beragama, gitu. Kecuali ateis ya lain urusan itu. Jadi
Maksudnya begini, jangan sampai setua saya ini bikin kesalahan lagi. Bukan berarti saya menolak ilmu, jangan sampai ke sana ya. Saya tidak begitu. Saya menghormati semua ilmu. Apakah ini akan dipandang kualitatif, apakah ini sui generis, apakah ini kuantitatif, itu kan soal pendefinisian. Demikian juga pendekatan multidisipliner. Saya tanya, apa yang dimaksud pendekatan multidisipliner dalam hukum? Ternyata seorang pakar di sini mengatakan, yaitu Pak, pendekatan pidana, perdata, administrasi, internasional, satu visi. Tetapi ketika saya mengajar di lain tempat, di mana di situ ada dosen teknik bertemu dengan dosen hukum, meneliti tentang kearifan lokal pembangunan arsitek, pembangunan sebuah rumah, arsitek klasik, ya. Saya diminta menjelaskan dari sisi kearifan lokalnya, dosen arsitek menjelaskan dari desain arsiteknya, terus dosen lain. Nah, saya tanya, pendekatan multidisiplinnya itu di mana? Ya ini Pak, yang pendekatan multidisipliner. Jadi hukum, arsitek dengan teknik gitu. Loh, tadi kalau tanya orang pakar hukum, maka yang dinamakan pendekatan multidisipliner itu adalah apabila ada pendekatan yang berbeda dari ranah administrasi, misalnya ke perdata, ke pidana, ke internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini saja tidak ada kesepakatan tentang makna pendekatan multidisipliner atau disipliner. Demikian juga ada pertanyaan itu, apakah iya gitu hukum itu betul-betul kualitatif? Apakah bukan kuantitatif juga? Bagaimana dengan unimetri yang sebenarnya? Nah, dengan hukum yang sebenarnya, apakah unimetri bukan hukum yang sebenarnya? Di Amerika konon justru unimetri yang menonjol sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud saya begini, ya mari kita sebagai ilmuwan bisa menerima sesuatu yang dipandang benar, dalam tanda petik sekali lagi, dipandang benar untuk saatnya. Kita benarkan Pak Mahmud menurut versi beliau, kita benarkan Lili Rasidi versi beliau, menurut ini, ya begitu saja selesai saya kira. Ya. Kalau saya itu cenderung begitu ya. Saya bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang mengatakan, oh kalau ikut model Pak Sachipto Raharjo, apa itu gitu kan. Maaf ya, ini kelompok yang normatif kan begitu, apa itu. Ya saya menghormati, oh, Prof. Sachipto Raharjo juga bagawan hukum. Yang lain akan mengatakan, Pak Peter Mahmud itu enggak ngerti hukum yang sebenarnya. Kan repot itu ya. Versinya Prof. Lili Rasidi, Peter Mahmud itu masih muda itu. Kan nanti kalau sudah tua dia tobat itu kan misalnya. jadi repot ya, maaf ini ya. Saya kebetulan juga mendengar omongan-omongan seperti itu. Jadi kalau Pak Peter nanti ketemu orang-orang model, ya maaflah tidak usah saya adu domba di sini. Ini bukan adu domba ini. Dan cuma begitu teman-teman ya. Jadi banyak visi ya, terus terang saja. Mari kita kembangkan menurut visi kita masing-masing. Saya menolak yang semata-mata hukum itu normatif. Saya tidak menerima. Demikian juga hukum yang dipandang sebagai sosiologis saya tidak menerima juga. Gitu. Ya dari awal sampai akhir saja hukum ya normatif ya empirik. Bagi saya ya mendekati pendekatan yang hermeneutik itu. Yang dicari apa sih sebenarnya? Kan yang dicari kebenaran gitu ya. Kan kebenaran itu yang dicari. Apakah klaim semata-mata normatif itu mutlak benar? Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh yang normatif. Demikian juga yang selalu empirik mengatakan ini yang paling benar. Tidak juga, karena asalnya hukum dimanapun ada asas dan kaidah gitu. Yang itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, susah juga dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang sosiologis. Jadi mari teman-teman, nggak usah terlalu stres ya. Dulu ada mahasiswa ujian itu, saya bingung Pak kuliah di Brawijaya ini. Apa yang bingung? Yang profesor ini mengatakan normatif, yang profesor ini empirik. Dan tidak usah bingung. Yang pilih saja mana Anda yang Anda yakini dengan argumentasinya. Selesai gitu. Jadi dia malah bingung gitu di ruang ujian tertutup. Ini rektor ya, seorang rektor. Jadi saya ini bingung. Yang profesor ini mengatakan ini yang benar, yang ini yang salah. Tidak usah bingung. Ya terima saja saya ikut yang ini. Oke. Ya metode penelitian, metode penulisan tadi sudah disinggung. Soal kebenaran sekali lagi. Tadi bagus-bagus itu penyajian Mas Kukuh, Mas Andi ini bagus-bagus. Saya suka gitu. Cuma begini teman-teman ya. Nanti
mas-mas, ibu-ibu ini, mbak-mbak ini akan nulis disertasi. Ketika nulis disertasi itu beda. Kalau di Fakultas Hukum ini memang ditonjolkan. Misalnya persoalan yuridisnya apa, sosiologisnya apa, falsafatinya apa, dan sebagainya itu ditonjolkan. Kalau di luar, setahu saya, S3 itu sederhana sekali. Betul itu siapa tadi? Ibu Mbak Ika itu. Ya betul, cuma selembar gitu aja Mbak Ika. Di Leiden itu cuma satu halaman itu ya. Karena dianggap pinter dan tidak usah. Yang penting bisa menjelaskan saja. Ini begini, selesai. Tidak ada masalah. Apakah dikatakan empirik, apa sosiolog, tidak ada masalah. Kita ini kadang-kadang bertengkar itu ya, sampai nggak selesai-selesai. Saya juga ketawa itu. Untuk apa kita bertengkar perkara begini? Udah biarkan aja, kita hormati ya. Monggo Profesor Nyoman, aliran sosiolegal, aliran empirik, monggo. Aliran Prof. Rahmat Budiono, aliran Pak. Siapa lagi yang suka empirik? Nah, normatif ya, monggo silakan. Beres, selesai itu. Saya sering guyon begini, ini maaf ya teman-teman ya. Kalau ada yang normatif itu saya bilang, wah yang normatif banget ini aliran Hambali, ini dekat-dekatnya aliran Maliki. Saya bilang begitu. Yang rotok gila-gila seperti saya ini ya Syafi'i, bahkan rotok-rotok Hanafi gitu. Jadi rotok-rotok logika ini sudah ya mendekati golongan Mu'tazilah lah gitu. Saya guyon-guyon begitu. Yang golongannya Prof. Rahmat Budiono ini golongan ahli surga ini karena sudah menepati Quran hadis gitu. Jadi golongan Hanafi, Hambali, Maliki itu kan nggak mau interpretasi terlalu jauh. Ini sudah masuk surga ini, normatif. Tapi golongan Syafi'i, ini memadukan Quran hadis dan ijma qiyas. Ini jangan dikatakan masuk neraka, jangan ini yang paling baik. Goyo semua. Saya buat begitu saja, saya nggak mau ikut-ikut. Jadi yang normatif saya benarkan, yang sosiologis saya benarkan. Saya berharap teman-teman yang penting itu argumentasinya. Saya ulangi, yang penting argumentasinya. Monggo yang akan ikut mendukung normatif silakan. Saya tidak akan mencoret itu. Pokoknya benar semua saya benar semua. Yang penting saya minta argumentasinya tepat, itu loh. Argumentasinya tepat. Nah, soal temuan. Wah, ini kalau dijelaskan semua enggak selesai kuliah hari ini ya. Soal temuan, terus terang teman-teman ya. Soal temuan ini, novelty ini atau kebaruan ini dimanapun itu sering menjadi perdebatan ya. Ketika saya masih kuliah saya juga bertanya sebenarnya temuan itu seperti apa. Kalau menemukan teori tidak susah ya, susah menemukan teori. Paling tidak konsep atau paradigma. Saya juga pernah tanya Prof. Bagir bagaimana. Oh sudah tulis itu pertama kali soal delegated legislation kata Prof. Bagir begitu. Ya sudah selesai saya tulis, saya temukan begini. Ya sudah. Soal manfaat diterima atau tidak usah dipersoalkan itu ya. Yang penting Anda gagas saja. Apakah tidak bermanfaat? Tidak bernilai. Tidak bernilai hari ini, mungkin suatu saat bernilai. Nah, begitu saudara ya. Ilmu itu kan terus berkembang. Jadi tidak usah takut berpikir ini. Saya kira Anda tahu Edward W. Said ya. Mantan penasihatnya Yasir Arafat, Presiden Palestina waktu itu. Itu pindah ke Amerika. Ditanya, kenapa kamu pindah ke sini? Apa jawabannya? Nah, jawaban dia, saya suka Amerika karena pemikiran segila apapun itu dihormati, dihargai. Gitu. Jadi Amerika itu menghargai pikiran segila apapun. Nah, saya senang sekali kalau kita bisa kreatif semacam ini ya. Dulu saya dengan Pak Jasim mau bikin aliran baru ya. Cuma Pak Jasim kesusu wafat. Ya, metode non mainstream itu ya, nggak ikut garis besar normatif dan ini ya, yang MP kita bikin aliran baru saja yang dikonvergensikan ya untuk mencapai satu tadi itu soal kebenaran. Saya ulangi soal kebenaran. Karena semuanya berangkat dari masalah mencari kebenaran, jawaban yang benar. Gitu. Nah kalau jawabannya tidak benar, apa nilai jawaban itu? Kan persoalannya di situ. Oke teman-teman. Nah nanti kalau praktiknya yang sulit itu ketika mas-mas, ibu-ibu ini nanti mbak-mbak ini nyusun proposalnya, nyusun disertasi. Jenengan-jenengan ini harus pintar-pintar untuk menyesuaikan diri dengan promotornya. Itu persoalan keahlian sendiri. Jadi mahasiswa S3 itu tidak perlu cuma pintar gitu. Betul nih Pak Indra. Harus ditambahi lagi, Mas Denny. Betul Mas Denny.
Pinter 1 itu kurang itu katanya. Tambahi 2. Pinter. Bukan cuma pinter. Kalau lihat promotor lagi menyebut nama saudara itu kok macet ya? Macet ya, Prof. Fadli? Enggak. Iya. Oh, Pak Faro sudah bayar ya, Pak? Lancar. nah itu. Mas itu. Ono bedanya apa enggak dengan saudara gitu. Ya, harus kenal-kenal ya bahasa-bahasa begitu-begitu supaya kita tepat menghadap. Misalnya beliau sedang pusing mikirin satu teman Anda kok gitu ya. Ini memerlukan pemecahan tersendiri, dipikir sampai selesai berhari-hari, mungkin nggak selesai, disertasinya gimana gitu ya. Nah, mungkin akan menyebut saudara. Tapi ketika enak, sudah cair suasananya, nyebut mas, itu terminologi semacam itu, Bapak Ibu sebaiknya kita paham. Itu namanya pinter. Kalau tahu cuma bedanya mas dan saudara, itu pinter namanya. Kalau sudah paham, wah ini lagi bingung, beliau sibuk, ini harus ngurus macam-macam. Nah, itu paham namanya, itu pinter yang itu. Ya, jadi begitu. Baik, nanti saya jelaskan secara tersendiri, saya kira di akhir perkuliahan, tidak bisa saya jelaskan secara pendek karena memang pertanyaannya rumit-rumit. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam presentasi, Bapak Ibu coba menginternalisasikan pada proses penyusunan proposal yang benar ya. Iya, Prof. Atur suwun, Prof. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak mudah. Kalau mau jujur, menemukan satu isu hukum itu bisa Bapak Ibu temukan setelah 2 semester atau lebih Bapak Ibu kuliah. Gitu. Kalau mau jujur ya. Nah, karena itu sebaiknya semester ini Bapak Ibu gunakan untuk mulai mikir. Karena itu yang lama Bapak Ibu. Ditemukan dulu isu hukumnya apa. Nah, kalau sudah ketemu, nah enak itu sudah. Sekali lagi, mulai sekarang Bapak Ibu nyicil ya, ditulis, dinarasikan. Kadang-kadang pikiran Bapak Ibu bagus ya, tapi nulisnya salah. Nulisnya salah. Kalau masih teori begini enak gitu, tapi begitu Bapak Ibu tuangkan, salah. Gitu. Kadang-kadang wis bener dalane, tapi ketika melakukan keliru. Ya. Paham maksudnya ya? Ya, mengungkapkannya itu loh keliru. Cara mengungkapkannya keliru. Betul pasal ini misalnya tidak jelas. Tapi setelah dicek itu bukan ketidakjelasan. Kurang lengkap Bapak Ibu. Nah, ini kan sedikit aja ya. Kekaburan. Tapi sebenarnya bukan persoalan kekaburan. Itu karena tidak lengkap normanya. Nah begini-begini Bapak Ibu. Kadang diteter. Kita lama gitu. Menemukan ini. Oh ini persoalan ini ternyata ya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekali lagi mulai sekarang dicermati, diteliti kembali. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dimulai sekarang. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa berdiskusikan mungkin di akhir-akhir kuliah. Kalau sudah ada proposal atau desain proposal Bapak Ibu, kita bisa diskusikan bersama. Mungkin saya bisa membantu, ini sebenarnya persoalan apa. Karena visi kita di awal itu kadang-kadang beda ketika kita sudah selesai Bapak Ibu. Masuk ke perkuliahan atau selesai ujian proposal. Ya Allah, iya ya tiba ini ya. Itu baru ketemu Bapak Ibu. Ya. Saya hanya ingin mengantar Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan materi kita mulai menulis artikel, mulai menulis proposal, bahkan membuat disertasi, ini bisa sangat membantu pada proses penyusunan tugas-tugas akhir dari Bapak Ibu sekalian. Sementara saya kira cukup demikian ya. Mohon maaf saya tidak menjawab secara spesifik. Insya Allah nanti pada pertemuan akhir akan saya berikan secara lebih mendalam. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Mohon maaf lahir batin Prof. Oh, oke, sama-sama. Mohon maaf. Ya biasanya kan anak soleh ya, tidak ada bapak soleh itu tidak ada. Jadi orang tua soleh itu nggak ada. Awaladin solehin itu maksudnya anak soleh ya mahasiswa itu lebih soleh daripada tua-tua